Baik, kembali lagi di Bincang Relasi, rencana keluarga asik, jadikan keluargamu tempat ternyaman untuk pulang. Di edisi kali ini tadi kita sudah membahas bersama dengan kedua pegiat literasi digital dari Mavindo tentang gimana sih caranya menerapkan internet yang sehat untuk keluarga. Karena ternyata memang fenomena yang terjadi sekarang itu benar-benar membuat kita harus semakin waspada nih dalam penggunaan internet untuk kita dan juga di keluarga kita. Karena bisa berbahaya juga ketika kita tidak bijak dalam mengelola media sosial ataupun kita beraktivitas di internet seperti itu. Nah, kita akan lanjut lagi membahas tentang fenomena yang yang terjadi saat ini. Karena ternyata Kak Wina dan Kak Guntur nih banyak yang nggak paham juga apa yang sebenarnya fenomena yang perlu dalam tanda petik ini bahaya nih. Kayaknya simple tapi bahaya. Nah, tadi kita off air ya, kita bahas ternyata wah ngeri juga ya kayak gitu kalau kita banyak yang nggak tahu bisa berbahaya juga. Nah, kita mungkin share juga ke keluarga keren yang mendengarkan, kira-kira fenomena apa lagi sih yang terjadi saat ini yang perlu diwaspadai, terlebih orang tua nih yang punya anak-anak ya, karena benar-benar perlu nih komunikasi yang intens juga terkait penggunaan internet sehat ini. Ya. Salah satu contoh fenomena yang mungkin perlu orang tua lebih cermat ya, soal oversharingnya. Oversharing, gimana itu Kak? Jadi membagikan terlalu banyak informasi terkait anak. Informasi dalam hari ini bisa berupa foto, video, apalagi nih orang tua muda mungkin ya yang baru punya anak. Ya ini saya lucunya ini ya. Anak umur bayi sampai 5 tahun itu kan pasti gemes-gemesnya ya. Ya itu sebisa mungkin dibatasin sharingnya di media sosial. Mungkin kalau yang sifatnya 24 jam hilang gak apa-apa, story apa gitu ya masih ini. Tapi kalau yang sifatnya menetap sebisa mungkin dibatasin ya. Karena itu tadi teknologi itu membantu kita, tapi di sisi lain untuk orang-orang yang terlalu kreatif dalam tanda kutip juga bisa menjadi lahan untuk itu tadi berbuat kejahatan ya. Ada aja bisa jadi anak itu menjadi target hanya berasal dari foto. Jangan pula membagikan misalnya informasi anak saya sekolahnya di sini, kelas ini, atau aktivitas harian ketika mengantar menjemput yang rutinitas itu bisa diamati oleh orang jahat. Dibaca gitu. Iya, bisa diamati. Nanti diamati patternnya, nah udah deh ada celah untuk melakukan kejahatan misalnya penculikan atau apa kayak gitu kan? Iya, pantesan kalau orang tua bilang kok bisa sih ini tahu karena kita yang secara tidak sadar membagikan habit aktivitas kita di media sosial. Oke, baiklah. Saya jadi agak deg-degan ya. Lalu jangan membagikan alamat lengkap misalnya anak. Kalau anak ulang tahun ya tanggalnya misalnya postingnya berapa hari setelahnya, misalnya setelah atau jangan detail pas hari hanya atau seperti apa. Ya, tadi kalau Kameta bilang, saya sudah terlanjur, sama saya juga punya pengalaman terlanjur posting kayak gitu. Tapi kan untunglah kita kemudian sadar ya dan berusaha mengoreksi dan tidak mengulangi lagi. Gitu. Kemudian ada juga ini teknologi AI itu juga kita harus waspadai ya. Bagaimana ketika orang ini saya lihat kasusnya sendiri, ada video edukasi, cuman saya lupa sumbernya dari mana. Bagaimana satu single foto anak berusia 5 tahun itu ya, lalu dimasukkan ke mesin AI yang mengenerate video itu, bisa memunculkan gambar video itu anak itu sudah berusia 20 tahun misalnya atau 30 tahun yang bentuknya udah segede saya gini. Dan sekaligus ngomong. Ada voice-nya. Dan itu bisa sama gitu ya voice-nya. Iya, jadi video itu diputar di hadapan orang tuanya. Padahal aktor di video itu nggak ada kan. Dia itu kan dibuat hanya dari satu foto. Dari foto anak kecil umur 5 tahun. Segitu loh perkembangan teknologi. Ya, kita aja mungkin nggak nyampe. Tapi orang-orang jahat itu cepat sekali. Ya, kayak gitu. Itu yang harus mulai kita sadari dari sekarang. Ini para orang tua yang ada di rumah atau dimanapun berada yang menyaksikan,
belum ada yang asing juga dengan teknologi AI ini ya, dan itu ternyata sangat berbahaya. Sangat. Sangatnya banyak banget gitu Iya. ya fenomena zaman sekarang, bisa diambil sebagai celah kejahatan, Iya. anak kita jadi korban, Iya. dan itu dikonsumsi banyak orang juga Iya. gitu. Ada lagi nggak nih fenomena terkait di internet gitu, Pak Guntur mungkin mau menambahkan? Ya ada lagi, mungkin sudah cukup lama juga, itu namanya vaping. Vaping. Jadi vaping itu fenomena di mana anak-anak ketika berada dalam kumpulan komunitas atau misalnya dalam pertemuan keluarga itu memilih untuk menyibukkan diri bermain dengan gadgetnya. Jadi nggak peduli dengan suasana di sekitar, asik dengan gadgetnya. Nah, itu kemudian akhirnya kan kemana-mana nih, misalnya ada diskusi kelompok begitu ya kan, misalnya ada pelajar diskusi kelompok ataupun sedang ngobrol sederhana, ya udah main aja. Atau waktu piknik begitu kan, piknik bareng, kemudian yang lain sibuk bermain, satu anak itu sibuk main HP. Ini misalnya kita di sini, ini ngobrol apa, ya udah kita main-main aja kan. Nah, fenomena ini jelas mengkhawatirkan karena akan membentuk kebiasaan baru kan, kebiasaan baru, sehingga kalau orang tua tidak segera intervensi, anak-anak itu cenderung jadi antisosial, cenderung ignorance gitu loh, ignorance, jadi nggak peduli. Mungkin dia juga nggak peduli terhadap dia sendiri. Contoh ketika nanti itu misalnya anak itu beranjak dewasa, itu bisa saja nanti ada kejadian di jalan, mungkin nge-mall gitu kan, di jalan nge-mall jalan itu mungkin naik tangga eskalator nggak perhatian jatuh, atau di jalan mungkin sampai nyemplung ke selokan. Itu kan ditertawain nggak apa-apa, Ya. atau nyemplung ke tong sampah itu nggak apalah. Kalau sampai ketabrak, Nah itu betul. sampai kemudian nggak sadar HP-nya diambil begitu, atau dicuri atau dijamret. Ini iya kan, ini mengkhawatirkan, dan tentu orang tua perlu segera menangani hal ini, jangan sampai berlarut-larut, karena nanti kalau memang ini dibiarkan, ya kita akan melihat ya anak secara sosial pertumbuhannya kan juga akan timpang, Ada perkembangan yang terganggu juga. akan terganggu juga. Apa itu ya? Karena seringnya kayak gitu jadi ansos, terus zaman sekarang banyak yang mengatakan anak-anak bermental tempe itu loh. Ya. Jadi kayak mentalnya tuh nggak sekuat, entah kenapa nggak sekuat anak-anak zaman dulu. Strawberry. Nah, gitu kan, strawberry ya. Generation. Bener. Salah satunya Iya. itu. Mereka punya ide kreatif yang banyak, tetapi sekali di komen langsung hancur banget, baper banget gitu ya. Ya. Apa gara-gara itu juga ya ada fenomena vaping, betul, jadi asik sendiri dengan gadgetnya. Dengan Berteman dong ya, ngajak yuk kumpul, setelah kumpul Iya. ya mereka asik gadget sendiri gitu. Jadi kalau ada anak yang asik main dengan gadget sendiri kan, itu kan yang bikin teman lainnya kan ilfeel. Iya betul. Ini gimana sih? Kita udah dari sini kumpul ya, malah asik. Jadi seolah-olah kita nggak peduli lagi tentang siapa temanku, bagaimana menjalin relasi. Jadi kalau nanti jalanan relasi ini kan terganggu gara-gara hal seperti itu, lama-lama kan juga secara umum akan melemahkan kohesi sosial kita. Baiklah. Nah, tadi kan dengan fenomena vaping yang ada, anak atau siapapun lah, orang tua, keluarga itu kan bisa menjadi over penggunaan ya, atau dikatakan bahkan ada fenomena yang sampai adiktif banget gitu. Ya. Itu mempengaruhi kesehatan mental nggak sih, Kak Wina ya? Nah itu, Susah banget. nah itu gimana nih dengan kesehatan mental yang harus dijaga nih, caranya gimana supaya tidak jatuh di dalam namanya adiktif ya penggunaan HP Iya. ini? Boleh nambahin lagi soal Boleh, vaping tadi dulu ya. Saya ini mau sharing pengalaman saya sendiri bahwa vaping itu kalau tidak segera ditanggulangi juga pada akhirnya mungkin akan sangat mungkin menimbulkan kerugian, bahkan ancaman untuk jiwa tadi kan, misal tadi dijamret atau ketabrak atau apa. Kalau yang saya lakukan ke anak saya, ini praktis ya karena saya sudah melakukan. Saya selalu pesan ke anak saya yang remaja itu, jangan menggunakan HP ketika kamu jangan konsentrasi banget ke HP ketika kamu di tempat umum. Kamu lagi jalan mau ke mall, taruh HP-mu. Biar nggak nabrak. Kamu lagi naik Gojek, jangan
di belakang di boncengan Gojek itu Scroll sendiri. ya bisa dijamret Benar. ya. Jalan lagi di trotoar, hati-hati ketabrak. Jadi harus dijelaskan juga ya, tidak sekedar melarang tapi dijelaskan ada sesuatu yang Ada resikonya kalau kamu konsentrasimu ke ini, kamu nggak bisa ngelihat jalan, kamu tidak bisa waspada. Mungkin ada orang jahat yang mau menjamret tasmu atau HP-mu, kan seperti itu. Itu orang tua perlu. benar. Iya. Karena yang suka dilupakan orang tua adalah mereka hanya sekedar berkata jangan tanpa memberikan alasan. Jadi anak kayak, lah kenapa sih nggak boleh gitu kan? Juga pengen tahu gitu. Jadi harus memberikan alasan di balik itu ya. Ada konsekuensi di balik itu kalau kita baik. suntuk banget dengan HP. Setuju Kak. Nah, kaitannya dengan kesehatan mental ya itu tadi. Apa-apa yang sifatnya berlebihan itu kan nggak baik. Menciptakan adiksi. Kalau sudah adiksi, itu tadi udah singgung, bisa jadi menimbulkan gangguan pada mental. Bisa yang kurang tidur. Kurang tidur itu bisa memicu depresi, bisa kecemasan. Itu jadi kayak muter gitu ya. Karena kebanyakan HP kurang tidur. Kurang tidur, kualitas kesehatan fisik maupun psikis itu menurun. Jadi penyakit jadi halo, datang gitu. Ya gitu. Kecemasan misalnya anak-anak remaja yang terlalu banyak mengakses media sosial itu jadi overthinking. Karena apa? Dia membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Itu benar banget. Membandingkan hidupnya dengan hidup influencer. Hey tolong, influencer kan yang dipublish yang cakep-cakep, yang baik-baik, yang enak-enak gitu loh. Yang menderita jangan dong. Oh lah iya, nah kita di sini ya membandingkan dengan mereka, aduh itu bikin depresi. Benar. Terus ada juga yang ketarik tadi fenomena Pertamax itu tadi. Pertamax itu kan kalau di psikologi ada yang namanya FOMO ya, fear of missing out. Takut kalau ketinggalan, jadi harus jadi yang terdepan. Terus itu tuh kayak gitu menimbulkan kecemasan, gangguan mental kan akhirnya kayak gitu. Iya benar banget. Pasti kalau yang ngikutin dari awal nih rasanya kayak aku banget sih, aku banget gitu ya. Bahwa dia hidupnya enak banget sih di Instagram, nggak bisa itu kan kalau anak-anak masih usia belajar ya otomatis kan bisa mengganggu, bisa menurunkan motivasi belajar, kan bisa menurunkan minat, menurunkan konsentrasi itu pasti. Ya jadi merusak generasi. Mana-mana gitu, efeknya kemana-mana. Luar biasa nih ya dampaknya sampai semuanya aspek itu jadi kena gitu ya. Nah oke deh, kita bahas langsung ke tips berinternet dengan sehat dan aman nih buat para orang tua, buat teman-teman muda yang mendengarkan nih harus gimana nih. Ini Kak Wina apa Kak Guntur? Boleh dua-duanya ya. Lengkapnya dari tadi ya. Saya baik, saya kasih lah. Yang jelas pertama dari segi waktu ya. Waktu. Itu dulu. Harus ada pembatasan. Idealnya? Idealnya sesuai kebutuhan sih. Cuman kalau menurut yang saya tahu ya untuk anak-anak ya di bawah anak usia di bawah 6 tahun tuh nggak boleh lebih dari 2 jam ya. Anak 0 sampai 2 tuh sebaiknya jangan dulu gitu. Jangan dulu ya. Janganlah. Sampai 6 tahun tidak lebih dari 2 jam per hari. Terus itu dari segi durasi, dari segi isi juga harus dikontrol otomatis kan ya gitu. Kalau anak-anak yang kecil sekali, kalau misalnya butuhnya adalah tontonan, pilihkan channel-channel yang memang sesuai dengan usia gitu. Entah itu film yang temanya sesuai, terus kalau yang sifatnya edukasi sesuai dengan umurnya. Kan ada juga edukasi yang tidak sesuai umurnya kan gitu. Itu dari segi jam dan konten. Terus untuk anak yang lebih agak besar mungkin perlu dibatasi penggunaan media sosial. Sebenarnya kalau dari platformnya sendiri kan sudah ada pembatasan ya. Maksudnya pembatasan bahwa misalnya kalau IG itu anak usia 13 kalau nggak salah ya, baru boleh bikin akun. Tapi kan di Indonesia nggak kayak gitu. Orang tua juga diam-diam aja, biarin aja kan gitu. Yang penting anakku platform nggak bisa disalahin. Mereka udah bikin kebijakan, tapi orang Indonesia kan beli motor aja manualnya nggak dibaca langsung naikin. Sama di dunia maya juga kayak gitu kan, sudah ada manual guidance-nya. Skip aja, yang penting aku pakai punya akun, gue seneng-seneng. Orang tua ini lagi harus itu. Kalau sudah terlanjur, minimal orang tua harus
bisa pandai-pandai masuk ke anak ya. Maksudnya gini, misalnya kalau media sosial, Kak, temanmu di medsos siapa sih? Hari ini ngakses konten apa, lihat konten apa di TikTok. Ditanya gitu di situ. Dicek ya, ditanya. Iya, jadi ada komunikasi, jadi orang tua tahu dengan siapa anak saya berkawan, konten-konten seperti apa yang dia konsumsi, yang dia akses. Nah, kemudian juga bisa menghindari cyberbullying ya. Beri pengertian pada anak-anak bahwa yaitu tadi dunia maya itu sama dengan dunia nyata. Kita nggak boleh di dunia maya tuh Menjadi orang lain. berkata kasar, ngejek, seperti itu. Entah itu umpatan atau apa, sama prinsipnya. Kalau sopan di dunia nyata, kita juga harus sopan di dunia maya. Kadang jangan sampai jadi apa ya, wah ini saatnya jadi tempat sampah nih. Ya kayak gitu. Harus membatasi diri. Misalnya jangan sampai dunia maya itu jadi itu tadi tempat sampah emosi ya, tempat sampah emosi. Kalau benci sama orang, ya kalau benci sama orang ya udah ditumpahin di situ. Kalau lagi sedih banget, ditumpahin di situ semua. Oh jangan. Dan yang pasti harus fokus pada produktivitas itu gitu. Misal kalau punya gadget karena udah terlanjur kemarin habis dibeliin habis pandemi ya untuk sekolah online, ya sampai sekarang pun produktivitas. Kamu dikasih gadget sama papa mama buat belajar, ya buat bantu. Misalnya nyari tambahan materi atau apa gitu. Fokusnya di situ. Sementara yang lain itu hanya ya prioritasnya itu untuk produktivitas. Oke, baiklah. Kak Guntur mau menambahkan? Iya. Jadi untuk tips-tips itu kalau kita memang melihat di Indonesia gini kan kayak di dunia nyata itu kan kita biasa ya. Misalnya ini yang negatif kan tips. Melihat anak-anak usia SMP itu masih bawa sepeda motor. Ya kan? Kita itu kan very normal. Maksudnya kan di Indonesia itu masih dirasa sangat normal, apalagi di pedesaan atau di daerah-daerah di luar Jawa kan sangat normal anak itu bawa sepeda motor. Padahal sebetulnya itu kan tidak aman. Dan ketika terjadi kecelakaan siapa yang bertanggung jawab? Tetap orang tua. Kalau misalnya di negara-negara maju kan ya nggak boleh. Ya kalau belum dewasa, belum pegang license SIM-nya ya nggak boleh. Nah, ketika nanti kita aplikasikan di dunia maya sebetulnya kan juga kurang lebih ya sama. Jadi maksudnya ada rules, ada etik di situ, ya kan. Nah, untuk sampai kita memahami pada bagaimana tips-tips itu nanti bisa dikerjakan dengan baik, maka yang pertama kan kita perlu aware dulu kan. Aware kita apapun ketika kita mau melakukan kita mau sharing, mau mendownload ya kan ataupun mau mengunggah. Itu kan kita pertama butuh ini yang sangat praktis, kita jeda. Jeda itu untuk berpikir jernih. Untuk berpikir ini apa yang mau saya unggah. Apakah unggahan ini kan aman? Apakah unggahan ini bermanfaat kan seperti sharing sebelum sharing. Nah, lalu ketika ini sudah jadi kebiasaan, akhirnya kan akan terbentuk kan, oh sebelum saya mengunduh, misalnya nih supaya kita tidak terkena ini semacam bahaya, semacam penipuan, kita mengunduh semacam undangan APK, ternyata itu kan malware, ya kan. Kemudian ya udahlah, kena lah itu kan. Semua data pribadi kita bisa nyangkut ke sana. Nah kan kita berpikir, oh ini bener nggak undangan? Aku nggak kenal, ngapain ada undangan seperti ini kan gitu kan. Harus seperti itu. Tapi kalau kita, ini menarik ini. Kalau cuma menarik, ya konten-konten hoax itu kan, yang penipuan kan juga menarik. Nah, saya pikir yang melandasi tips-tips itu pertama kita perlu memang jeda. Lalu kan memang aware. Tanyakan. Setelah itu kan kita kemudian baru melalui dengan beberapa kategori pertanyaan tadi. Ini benar nggak, baik nggak, manfaat nggak. Sederhana tetapi menurut saya itu sangat prinsip, merupakan pondasi gitu loh. Intinya ya. Yang lainnya oke saja. Dan misal don't be busy, be productive kan gitu. Dan be busy, jangan sibuk tapi produktif. Produktif dengan sibuk kan lain. Sibuk juga banyak ya. Menyibukkan diri. Sok sibuk. Sibuk gitu. Sibuk.
Iya begitu. Luar biasa nih ya, jadi harus ada jeda, berhenti dulu lah. Iya. Apalagi perlu juga untuk bertanya pada orang yang mungkin lebih paham ya, ini boleh nggak kayak gini, ini bahaya nggak sih kayak gitu. Jadi harus dilatih supaya jedanya itu pun juga berkualitas ya. Iya. Kalau jedanya cuma bengong gitu ya kan. Ambekan sih. Oke baik, berikutnya Kak Wina nih, aktivitas apa saja yang sudah dilakukan Mavindo untuk mendukung pengguna internet sehat nih ya, sebagai penutup? Banyak banget ya. Saya merecall dulu dari akhir 2016 sampai sekarang. Jadi Mavindo banyak melakukan kerja-kerja edukasi ya, utamanya kampanye, seminar, juga sampai workshop ya, yang kaitannya dengan literasi digital, dan juga pencegahan hoax ya, pencegahan penyebaran hoax. Jadi banyak elemen masyarakat yang menjadi target audience kita. Ada yang sifatnya terprogram ya, terprogram itu kita memang meng-create program untuk kemudian mendapatkan dana dari funding yang misal dari kayak Google gitu, atau yang secara inisiatif dikerjakan oleh kawan-kawan di wilayah. Jadi kalau misalnya kerja inisiatif itu kita memberi edukasi kepada orang tua murid tentang bagaimana digital parenting gitu. Kita memberi edukasi kepada anak-anak usia sekolah itu SMP atau SMA tentang bahaya cyberbullying kayak gitu. Nah, untuk orang dewasa juga ada anak yang lebih dewasa misalnya di bangku kuliah itu lebih kepada bagaimana mereka bisa berkontribusi pada itu tadi peningkatan literasi digital dan pencegahan sebaran hoax. Dan juga lansia juga kita jadikan target audience ya, dari program yang kami jalankan di tahun 2022 itu Tular Nalar itu kami memberikan edukasi kepada para lansia bagaimana biar bisa aman ketika beraktivitas di digital, biar terhindar dari penipuan Ya, seperti betul. itu ya. Karena kadang jadi sasaran lansia ya. Ya, karena tidak mengerti itu tadi, harus membuka undangan yang ada APK-nya apa segala macam seperti itu. Itu tadi ada kampanye edukasi. Kemudian kita juga secara konsisten membagikan informasi-informasi yang akurat, faktual, dan terpercaya. Jadi kalau kerja untuk kaitannya dengan pencegahan hoax ya, Mavindo punya yang namanya tim pemeriksa fakta. Nah, itu mereka bekerja 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu melakukan periksa fakta pada konten-konten yang ditemukan di media sosial. Untuk hasil verifikasinya kemudian dipublish di platform ada Turnback Hoax ID, ada juga platform kolaborasi yang namanya Cek Fakta. Tuh. Terus kita juga mengembangkan ini ya, konten-konten ya, konten edukasi. Itu bisa banyak ada diakses di YouTube-nya Mavindo, ada di akun IG, alamatnya di Turnback Hoax ID. Turnback Hoax ID. Ya, itu. Jadi itu akan membantu keluarga untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip internet sehat. Baik. Dan yang jelas kita juga melakukan kolaborasi ya. Ini salah satu bentuk kolaborasi kita kan juga gitu, Mavindo ya. Kolaborasi dengan banyak pihak, mulai dari institusi pendidikan, pemerintah, organisasi lainnya, untuk apa ya, kayak memperluas jangkauan dan dampak dari program-program pendidikan dan kesadaran yang dijalankan Mavindo. Ya, salah satu contoh mungkin kayak kita juga menjadi mitra Kementerian Kominfo dari tahun 2021 kalau nggak salah. Kawan-kawan Mavindo itu menjadi fasilitator untuk program nasional Makin Cakap Digital. Oke, keren sekali ya. Jadi memang karena perlu semakin banyak atau bahkan semua keluarga di Indonesia itu tahu bagaimana bisa menerapkan internet yang sehat untuk keluarga. Singkat satu untuk menutup closing statement-nya Kak Guntur, boleh dong untuk keluarga Indonesia yang mendengarkan di sini closing statement untuk kita semua. Iya, jadi internet sehat, untuk mewujudkan internet sehat memang itu membutuhkan kerja-kerja kolaborasi sehingga nanti kita bisa sinergis. Sinergis artinya bahwa 1 tambah 1 itu bukan 2, tapi bisa 4, bisa 5. Karena kan memang keseluruhan lebih besar daripada bagian-bagian penjumlahan bagian-bagiannya. Artinya begini, literasi digital itu akan tetap dibutuhkan dan makin dibutuhkan karena
ke depan teknologi akan makin berkembang dan masalah akan makin kompleks. Lalu di situ butuh pendekatan-pendekatan baru, butuh cara-cara baru supaya nanti kita bisa menjawab kebutuhan dan juga tantangan zaman. Kita saat ini misalnya ketika saya ingat ketika ada di video TikTok Presiden Jokowi itu kan bisa berbahasa ya kan di Mandarin secara fasih. Itu kan kita sudah ini nih mengamati ini perkembangan yang baru lagi nih, maksudnya perkembangan baru di mana orang bikin konten-konten kreatif. Itu kreatif loh ya. Kreatif. Meskipun itu kan hoax kan, konten kreatif di mana seorang kepala negara itu bisa dibuatkan model, maksudnya dengan cuma memanipulasi suara itu bisa, sama gerakan bibir. Ketika melihat ini, ternyata ini yang namanya deepfake. Bagaimana konten kreatif itu dibuat dengan bantuan artificial intelligence. Dan kemudian ke depannya nanti kan tantangannya akan lebih berat lagi, lebih gila lagi. Nah, kita kan perlu menularkan pengetahuan-pengetahuan pemahaman itu sehingga kemudian kita akan juga turut memitigasi supaya tidak akan terlalu banyak korban-korban di dunia maya ini. Ini penting. Dan Mafindo tidak bisa kerja sendiri. Juga dari Kementerian Kominfo juga nggak bisa kerja sendiri. Itu tetap, itu prinsipnya sekarang bukan kompetisi. Kompetisi itu bagi saya itu konsepnya sudah usang. Kolaborasi, ini ada pekerjaan, ada targetnya, sasaran strategisnya jelas untuk menuju bagaimana anak-anak kita di Indonesia itu bisa memang menjadi subjek pengguna internet, bukan malah menjadi produk. Ya kan, menjadi produk, jadi malah sasarannya sebenarnya mereka akan market, kita kan market yang gede. Nah, maksud saya ini kita perlu tanamkan betul, sehingga kalau demikian, kalau kita mau menjadikan anak-anak sebagai subjek dari internet yang produktif, maka ya literasi digital adalah kewajiban, nggak bisa tidak. Ya kan, kalau nanti setelah ini 5.0, setelah itu nanti bisa nanti 6.0 nanti berapa? Ya. Saya kan begitu. Oke, terima kasih banyak Kak Guntur dan juga Kak Wina sudah berbagi, ini luar biasa sekali. Semoga keluarga keren yang mendengarkan itu juga turut memahami pentingnya literasi digital ya, dan memang ini kayaknya harus percepatan banget nih untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada gitu ya. Karena keluarga kita itu yang menjaga juga kita sendiri. Siapa lagi yang memikirkan keluarga kita kalau bukan kita sendiri ya. Pentingnya kita punya rencana terbaik untuk keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita jadi korban ya di tengah gemparan di era digital saat ini. Bijak bermedia sosial, bijak menggunakan internet. Dan terima kasih sekali lagi sudah hadir. Semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di kesempatan selanjutnya. Ya baik, untuk keluarga keren dimanapun Anda berada, saya Meta Tiftia harus mengakhiri untuk edisi kali ini Internet Sehat untuk Keluarga. Sampai jumpa di edisi Relasi Rencana Keluarga Asik berikutnya. Salam berencana itu keren.